Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Vim di Windows ya. Nah, sekarang saya sudah membuka terminal yang saya punya ya. Kita akan menggunakan PowerShell yang dimiliki oleh Windows. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai editing di Vim. Untuk memulainya, saya akan menuju ke direktori penyimpanan file yang saya miliki, yaitu pada direktori C. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada shortcut yang saya munculkan ya. Karena nanti akan banyak menggunakan shortcut ketika kita menggunakan editing di Vim. Saya akan menuju ke direktori C titik 2 backslash ini backup. Nah, saya sudah berada di folder backup. Kemudian saya akan mengetikkan nvim, kemudian file akan saya buka yaitu index.html. Saya akan tekan enter. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk memulai editing di Vim, kita harus masuk ke insert mode. Nah, untuk memasuki insert mode ada beberapa cara ya. Kita misalkan mau melakukan insert di sebelah kanan dari karakter yang terpilih. Teman-teman perhatikan pada karakter yang terpilih ini, kan setiap karakter akan terpilih ya. Tuh. Contohnya ini huruf T dari tulisan title terpilih. Ketika kita menekan tombol I, nah maka dia akan berada di belakang huruf T. Akan dimulai dengan di belakang huruf T. Misalkan saya akan mengetikkan ini contoh insert. Nah, ini kalau misalkan kita menekan tombol I kecil, maka akan masuk ke insert mode dan kursor akan disimpan di belakang karakter yang terpilih. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah melakukan itu, kita bisa melakukan menekan escape dan menekan tombol U untuk undo. Nah, maka ini kondisinya menjadi normal mode lagi. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita akan menginput di awal baris dan posisi kursor masih di huruf T. Kita tekan huruf I besar. Huruf I besar ya tekan, maka kursor akan ditempatkan di posisi awal baris di sini ya. Dan modenya berubah menjadi mode insert. Kalau kita ketikkan, ini adalah contoh insert awal baris. Nah, itu mode insert. Kalau misalkan sudah insert seperti ini, teman-teman untuk kembali ke mode normal, tekan escape, maka akan kembali ke mode normal. Kalau mau undo, tekan huruf U kecil, maka akan balik lagi ke posisi awal. Kemudian kita juga bisa melakukan append, yaitu kita masuk ke insert mode, tetapi kursor disimpan di sebelah kanan dari karakter yang terpilih. Tadi huruf T ini kan, ketika kita tekan tombol I, maka kursor akan disimpan di belakang huruf T. Nah, ketika kita ingin menempatkan kursor di depan huruf T, maka kita tekan tombol A kecil. Nah, ketika kita menekan tombol huruf A kecil, maka kursor akan ditempatkan di depan huruf T. Ini contohnya ya. Ini kursor di depan T. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah, kita bisa melakukan escape. Kalau misalkan mau kembali, tekan undo. Maka dia akan kembali lagi. Tuh, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan input di bagian akhir dari row. Nah, kita bisa menekan huruf A besar. Dengan Shift A ataupun Caps Lock diaktifkan ya. Misalkan saya menekan tombol A besar dengan Shift A, maka kursor akan disimpan di bagian akhir dari sebuah row dan masuk ke mode insert. Kalau kita ketikkan sekarang, ini adalah insert mode pada bagian akhir row.
Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita mau kembali lagi ke mode normal, tekan lagi tombol escape, kemudian kita kalau mau undo tekan huruf U, maka teks yang tadi kita masukkan akan dikembalikan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan input tetapi di row baru, di bawah ya. Ya kan kita sudah memilih bagian title, nah kita ingin input di row baru tapi di bawah. Nah, caranya kita bisa menekan tombol O kecil. Tekan tombol O kecil, nah maka dia akan membuat row baru untuk melakukan input. Ini adalah input mode row baru, seperti ini. Kita tekan escape kalau misalkan mau kembali lagi ke mode normal. Nah, kita kembalikan ke title. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menginput row baru tapi di atas kursor, posisi kursor saat ini. Nah, kita bisa menekan tombol O besar pada keyboard. Nah, ketika kita menekan tombol O besar, maka ini adalah mode insert atas kursor. Nah, itu untuk kita melakukan input di atas posisi kursor saat ini. Untuk kembali lagi ke mode normal, tekan escape. Kalau mau undo, tinggal tekan U. Tekan U. Nah, maka akan kembali lagi ke posisi awal. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk melakukan substitusi atau menghapus karakter yang dipilih untuk mode insert. Contoh nih ya, kita menaruh kursor pada posisi huruf T. Nah, kita ingin menghapus huruf T dan memulai input dari T. Nah, caranya kita tekan tombol S kecil. Tekan tombol S kecil, maka akan terhapus huruf T-nya dan kita bisa menginputkan teks di sini. Ini adalah replace karakter terpilih. Nah, caranya seperti ini. Kita menghilangkan huruf T, kemudian kita melakukan input mode. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa kembali ke mode normal dengan menekan tombol escape. Nah, kemudian kalau mau kembali, kita tekan undo lagi. Tekan U untuk undo-nya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menghapus satu ke kanan ya, satu row dan masuk ke mode insert. Misalkan title ini kita ingin hapus dan kita langsung input. Nah, kita bisa melakukannya dengan menekan huruf S besar. Kita tekan huruf S besar, maka title yang tadinya ada akan dihilangkan dan kita masuk ke mode insert. Ini merupakan mode insert dengan substitusi substitusi satu row. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dirasa kita melakukan edit sudah selesai, kita tekan escape lagi. Kalau mau undo tekan U, maka akan dikembalikan ke posisi awal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin change tag. Nah, change tag ini kita bisa gunakan CC 2 kali, CC kecil 2 kali, ini mirip dengan S besar ya. Misalkan saya ingin merubah, mengganti. Nah, saya tekan C, C, maka seperti S besar tadi ya, akan menghilangkan, kita masuk ke mode insert. Insert dengan C kecil dan C kecil. Nah, seperti ini. Hampir mirip dengan S besar tadi. Kalau sudah, tekan escape dan undo. Kembali lagi ke detailnya ya. Nah, kalau misalkan kita ingin masuk ke mode insert dan menghapus ke kanan. Nah, misalkan ini ya, kita ingin menghapus konten. Kita escape. Nah, kemudian kita tekan C besar. C besar, maka tulisan yang dari kursor ke kanan akan dihilangkan dan
ini masuk ke mode insert. Ini mode insert dengan menghilangkan karakter satu baris ke kanan dari kursor. Nah, seperti ini. Sudah, kita tekan escape. Dan saya mau undo, tekan undo seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan replace. Replace tag. Kalau misalkan replace satu karakter, misalkan saya ingin nge-replace ini huruf T. Nah, replace kita bisa menekan huruf R kecil. Kita tekan, nah maka kita bisa menggantikan satu karakter dengan apa? Misalkan saya ganti dengan angka 4. Nah, kita bisa lihat huruf T ini sudah kita ganti dengan angka 4. Nah, kita kalau misalkan ingin nge-replace satu karakter seperti itu, saya escape dan saya undo. Nah, ini kembali lagi ke awal. Nah, kalau misalkan kita ingin mereplace dari posisi kursor ke kanan, nah kita bisa menggunakan huruf R besar. Misalkan saya ingin mereplace konten dan seterusnya ke kanan sesuai dengan posisi kursor. Misalkan saya tekan huruf R besar, maka C sudah terpilih, Shift R tuh. Kita akan mengetikkan misalkan ini adalah karakter yang ada di depannya akan terus di-replace sesuai dengan yang kita ketikkan. Nah, kalau misalkan kita geser ke bawah, misalkan saya taruh di sini. Nah, kita ketikkan lagi. Ini sama akan mereplace terus sampai dengan seterusnya dia akan mereplace ke kanan. Nih, misalkan ini saya replace terus akan berubah. Tuh. Nah, itu salah satu fungsi untuk replace R. Untuk kembali kita menggunakan tombol escape. Saya akan undo. Nih, supaya kembali ke bentuk semula. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan join text. Misalkan nih, ini kan ada link yang di bawahnya meta. Saya ingin menarik link ke atas ini supaya menjadi satu. Caranya gimana? Kita menekan tombol J besar. Kalau J kecil kan untuk navigasi ke sebelah kiri, ke atas, ke bawah. Kan untuk ke sebelah kiri kita menggunakan H, J untuk ke bawah, K untuk ke kanan, K untuk ke atas, K untuk ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita ingin menggabungkan teks ya. Nih, antara meta dengan link yang kita gabungkan. Maka kita tekan tombol J besar. Nah, ketika kita tekan, maka row yang di bawahnya akan ditarik ke atas untuk digabungkan seperti ini. Nah, kita bisa melakukan mengetikkan sesuatu di sini dari yang sudah digabungkan. Oke, kalau misalkan kita mau kembali tinggal tekan tombol escape, maka ini sudah kembali ke mode normal dan saya akan tekan U untuk undo seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu mode editing. Mode editing itu mode input ya. Jadi ketika kita akan menginputkan sesuatu di film itu kita bisa dengan melakukan dengan berbagai cara. Kita mau memulai dari karakter di depan yang terpilih, di belakang yang terpilih, mereplace yang ke depan, atau mereplace satu baris, ada berbagai cara. Tadi sudah kita contohkan. Nanti untuk shortcutnya saya akan taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi mengenai shortcut yang digunakan saat ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.